Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik? Pada saat ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada sampai hari ini, detik ini, anak-anak semua, Pajen dan guru-guru Amalia, alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, Pajen akan mengajar olahraga di kelas 5 tahfidz dan kelas 6 reguler. Nah, untuk hari ini, untuk pertemuan pertama hari ini, anak-anak kelas 5 tahfidz dan kelas 6 reguler materinya disamakan, yaitu kebugaran jasmani. Anak-anak sekalian, Allah telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan yang tidak ada bandingannya, yaitu nikmat sehat. Kalau kata bahasa Sundanya, kita itu cager, diberi kecageran sama Allah Subhanahu wa taala. Cager artinya kalau bahasa Indonesianya sehat, sama ya. Sekali lagi kita bersyukur Allah telah memberikan nikmat sehat kepada kita. Alhamdulillah. Amanah daripada Allah agar kita selalu menjaga kesehatan ya, yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan cara bagaimana? Kita melatih kesehatan, melatih kebugaran agar badan kita betul-betul bugar, betul-betul fit. Tahu anak-anak fit? Badan seseorang dikatakan fit apabila setelah melakukan pekerjaan yang satu, mereka melakukan pekerjaan yang lainnya tidak menimbulkan kelelahan yang berarti. Itu namanya fit. Sama dengan bugar. Ya, badan kita harus selalu bugar. Apalagi pada tahun-tahun ini kita sedang dilanda penyakit menular, yaitu COVID-19. Orang berlomba-lomba ya, menjaga kesehatannya dengan bermacam-macam. Kalian lihat, ada yang berjemur, ada yang mengkonsumsi vitamin, ada yang minum jamu dan sebagainya, semata-mata mereka untuk mempertahankan kesehatannya. Karena kesehatan itu mahal, anak-anak. Sekali lagi, kesehatan itu sangat mahal harganya. Ya. Pepatah kesehatan mengatakan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ngerti anak-anak? Nah, sekarang kita COVID-19. Kita cegah dulu. Dengan cara bagaimana Pajen mencegahnya? Dengan cara bergerak. Ya. Jadi setiap hari minimal manusia itu harus bergerak 12 menit. Setiap hari kita harus bergerak. Bergerak bagaimana Pajen? Bergerak yang paling bagus itu melakukan olahraga. Ya. Anak-anak sekalian, Pajen kasih tahu kepada anak-anak sekalian. Dengan kemajuan teknologi pada saat ini, anak-anak di Indonesia itu dari mulai bayi sudah diberikan HP sama orang tuanya. SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 6, kelas 5 sudah punya HP semuanya. Anak-anak sekarang sibuk bermain game. Tahu main game? Sibuk bermain game. Ya. Dengan sibuknya main game dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, main game terus. Jadi anak-anak lupa bergerak. Menurut catatan anak-anak, di seluruh dunia, bukan di Indonesia aja. Di Indonesia 20 juta orang, bukan anak-anak lagi, dewasa dan anak-anak, mempunyai penyakit diabetes. Tahu penyakit diabetes anak-anak? Penyakit diabetes itu penyakit
gula atau kencing gula, kencing manis yang susah diobatinya. Penyakit diabetes disebabkan karena kurang bergerak. Setelah diabetes, jantung koroner. Ya. 20 juta bayangkan di Indonesia saja, di Jepang, di Kanada dan sebagainya. Karena anak-anak sibuk bermain game dari pagi sampai sore, lupa bergerak. Padahal manusia itu dianjurkan setiap hari minimal 12 menit untuk bergerak. Ya. Nah, itu saja. Nah, bagaimana caranya kita untuk menjaga kesehatan? Mari sama Pak Jen hari ini kelas 5 tahfidz dan kelas 6 berolahraga, kebugaran jasmani. Ya, supaya kita betul-betul gerak, ya. Karena otot-otot kita itu di dalam tubuh kita perlu dilatih, baik daya tahannya maupun kekuatannya. Ya, kalau badan kita sehat, imun kita kebal terhadap penyakit. Pak Jen yakin. Anak-anak pengen sehat, tip dari Pak Jen. 1. Anak makan makanan yang bergizi, yang mengandung nilai-nilai gizi makanannya. Kalau Indomie bukan menilai gizi, Indomie mah. Ya, hindari makan makanan yang mengandung zat pengawet, makanan yang siap saji seperti Indomie, sekarang ada lagi bubur dan sebagainya. Minuman-minuman yaitu ada zat pengawetnya, itu mengakibatkan rusak tubuh kita. Kedua, kalau pengen sehat, berolahraga yang baik atau yang teratur. Olahraga yang teratur. Tahu olahraga yang teratur? Olahraga yang teratur itu olahraga yang dibarengi istirahat. Jangan sampai dari pagi anak-anak sampai malam, sampai sore main bola terus tanpa istirahat, tanpa makan, tanpa minum. Itu akan mengakibatkan sakit. Yang terakhir, istirahat yang baik. Istirahat yang paling baik adalah tidur, anak-anak. Jangan pada saat istirahat digunakan untuk bermain game. Itu bukan istirahat. Ya, sama dengan otak kita berjalan. Tapi pada saat tidur, di mana pada saat tidur organ-organ tubuh kita akan berhenti sementara istirahat, kecuali jantung. Kalau jantung diam, depot, mati. Ya, makanya jantung, semua paru-paru, ginjal memerlukan ya makanan-makanan yang bergizi. Sekali lagi, untuk sehat, 1, makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, istirahat yang paling baik. Istirahat yang paling baik adalah tidur. Ya. Itu saja anak-anak materi kelas 5 tahfidz dan kelas 6 kebugaran jasmani. Nanti Pak Jen akan memberikan contoh cara-cara melakukan kebugaran jasmani, diantaranya 1, ya ini contohnya, coba Pak Jen lihatin. Gerakan 1, gerakan ke-1, lari bolak-balik 5 kali 10 meter, lari bolak-balik atau shuttle run, ya, lari bolak-balik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2. Setelah lari bolak-balik, anak-anak melakukan squat thrust. Squat thrust nanti dikasih contoh sama Pak Jen. Setelah squat thrust, anak-anak melakukan push up. Push up untuk kekuatan otot tangan. Kemudian gerakan berikutnya adalah sit up. Ya, sit up untuk kekuatan otot perut. Ya. Yang terakhir yang berikutnya gerakan jumping jack. Ya. Nanti dikasih tahu jumping jack yang bagus itu bagaimana gerakan jumping jack. Yang terakhir, anak-anak melakukan jogging atau lari-lari kecil selama 1 menit. Ya, itu anak-anak harus dilaksanakan di rumah. Ya, nanti laporkan hasil kerja kalian kepada Pak Jen melalui video. Ya, Pak, terlalu lama Pak. Gerakan 1 sampai gerakan terakhir. Ngirim videonya hanya shuttle run-nya saja boleh. Tapi anak-anak di situ dicatat yang gerakan 1 sampai gerakan terakhir itu dilaksanakan. Yang kirimkan videonya ke Pak Jen yang shuttle run-nya saja. Paham anak-anak? Yang lari bolak-baliknya aja. Ya, yang lainnya nggak usah dikirimkan kalau terlalu banyak. Kalau bisa kirimkan semua, kalau tidak jangan. Tapi dilaksanakan di rumah. Ngerti anak-anak? Nah, itu saja. Ya,
olahraga yang kita akan laksanakan, sebelum olahraga kita berdoa dulu, membacakan suratul Fatihah dalam hati. Mudah-mudahan doa ini kita tunjukkan kepada diri kita, kepada tetangga kita, kepada orang tua kita, dan sebagainya. Anak-anak sekalian, mari kita berdoa, doakan kalau orang tua kita sedang berusaha, doakan biar dapat rezeki yang banyak. Ada yang sakit tetangga kita, kanan kiri kita doakan tetangga kita biar cepat sembuh. Ya, mudah-mudahan tetangga kanan kiri kita dijauhkan daripada COVID selain diri kita. Ya, itu saja. Anak-anak paham semuanya? Mari kita berdoa membaca surat Al-Fatihah. Sikap sempurna, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai, berdoa selesai. Kita sekarang melakukan senam pemanasan. Ingat, senam pemanasan tujuannya untuk menaikkan suhu tubuh. Apalagi ini gerakan-gerakannya ada gerakan push up, sit up. Kalau tidak pemanasan, nanti setelah melakukan malamnya itu pada sakit. Kenapa sakit? Karena anak-anakku tidak melakukan pemanasan dulu. Jangan salahkan Pajen kalau kalian nanti di rumah tidak melakukan pemanasan dulu. Kalau merasa, oh Pajen sakit perut saya, sakit tangan saya, jangan salahkan Pajen. Kenapa? Karena tidak melakukan senam pemanasan terlebih dahulu. Itu saja dari Pajen. Mari kita melakukan senam pemanasan. Baik anak-anak, Pajen akan memberikan contoh cara melakukan lari bolak-balik atau shuttle run. Jaraknya 5 meter, dilakukan 6 kali saja, dilakukan 6 kali. Lihat contoh Pajen, konsentrasi, bersedia, siap. Dua, tiga, empat, lima, enam. Selesai sataran. Kemudian dilanjut dengan squat thrust. Anak-anak melakukan squat thrust cukup 10 kali. Lihat contoh cara melakukan squat thrust. Anak lompat, 1, jongkok, lempar, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2. Dilakukan 10 kali. Ya. Setelah squat thrust, dilanjut dengan push up. Push up untuk kekuatan otot tangan. Ya, cara melakukan push up. Push up laki-laki dan perempuan berbeda. Bagian contoh push up laki-laki dulu. Push up laki-laki. Ujung kaki belakang rapat. Tangan sampai ke tiang. Contoh, kanan ke depan. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dilakukan 10 kali. Ya. Perempuan sekarang. Untuk perempuan, lututnya, tumpuannya lutut. Lututnya rapat, tangan ke depan. Lihat aja. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dilakukan 10 kali. Ya. Setelah push up, anak-anak melakukan sit up. Sit, tidur, up, bangun. Tidur, bangun, tidur, bangun. Contoh, Pajen akan dibantu oleh Mampian, dipegang. Push up dengan kaki ditekuk. Pegang. Tangannya di belakang kepala. Dilakukan 10 kali. Contoh. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dilakukan 10 kali. Boleh istirahat dulu 1 menit, nanti dilanjut ya. Bagian cepat nih, cara berikan contohnya. Gerakan berikutnya, jumping jack 10 kali. Jumping jack. Ya, cara melakukan jumping jack. Kaki rapat, tangan rapat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
boleh stop, boleh istirahat 1 menit. Yang terakhir, gerakan terakhir, jogging anak-anak selama 1 menit. Boleh pakai jam, dilihat jam, 1 menit. Jogging boleh ngelilingin mana aja. Belakang rumah boleh, di depan rumah boleh, asal jangan di jalan raya, ya. Boleh di mana jogging, ya. Jogging, santai. Ya, selama 1 menit jogging. Setelah jogging, selesai kita berolahraga. Nah, anak-anak sekalian, itu saja pelajaran olahraga hari ini, kelas 5 tahfidz dan kelas 6. Wajib ucapkan selamat melaksanakan. Mudah-mudahan olahraga hari ini bermanfaat bagi diri kita, agar kita mudah-mudahan terhindar dari penyakit COVID-19. Ingat 3M, ya, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Itu kita jaga, itu suatu usaha kita untuk menghindari COVID-19. Kajian akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.